Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novitasari dengan NPM 2140101009 dari Lokal A1 Aquacultur. Mata kuliah Toksikologi Perairan dengan dosen pengampu Bu Miska Sandang Lembang SSI MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali pertemuan kedua yang telah dijelaskan minggu lalu dengan tema sumber dan efek zat pencemaran dalam kegiatan aquacultur. Apa yang dimaksud dengan zat pencemaran? Pencemaran adalah suatu perubahan keadaan atau fase pada suatu perairan. Misalnya perubahan bentuk, warna, bau, massa, dan sebagainya. Sumber pencemaran. Sumber pencemaran dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sumber pencemaran secara langsung yang terjadi kontak langsung pada badan air atau dengan cara mengkontaminasi secara langsung di perairan. Contohnya limbah cair yang berasal dari suatu pabrik atau perusahaan atau tumpahan minyak dari kapal. Adapun yang secara tidak langsung yang terjadi di perairan, biasanya pencemaran ini terjadi setelah melalui beberapa fase terlebih dahulu. Contohnya asap yang dihasilkan dari pabrik atau perusahaan yang dimana asap ini akan menghasilkan hujan asam pada suatu perairan. Sumber pencemaran pada sistem aquacultur. Di sini kita dapat mengambil 3 contoh sebagai berikut. Yang pertama, kolam tanah. Pencemaran pada kolam tanah dapat berasal dari pakan ikan, sisa metabolisme ikan, sumber air tanah itu sendiri, serta air hujan. Kolam tanah merupakan kolam yang rentan terkena zat pencemaran. Namun keuntungan dari kolam tanah itu dapat menghemat biaya dan dapat menumbuhkan pakan alami di dalamnya. Yang kedua, pada kolam beton. Pencemaran pada kolam beton dapat berasal dari pakan ikan, sisa metabolisme ikan, sumber air, serta semen yang terkikis. Ini tergantung dari komposisinya di perairan. Dan air hujan. Kolam beton merupakan kolam dengan resiko pencemaran paling sedikit, namun perlu biaya yang tinggi untuk mengaplikasikan kolam jenis ini. Yang ketiga, kolam terpal. Pencemaran pada kolam terpal dapat berasal dari pakan ikan, sisa metabolisme ikan, sumber air, serta terpal itu sendiri. Hal ini dikarenakan terpal dapat menyebabkan terjadinya pencemaran mikroplastik di dalam perairan apabila terus terkena sinar matahari. Oleh karena itu, di dalam pengaplikasian kolam terpal ini perlu dilakukan khususnya sebelum melakukan kegiatan budidaya. Adapun sumber pencemaran kegiatan aquacultur, mulai dari sumber air yang digunakan, baik itu air tawar, air payau, dan air laut. Lalu, media budidaya, baik itu kolam tanah, terpal, beton, ini bisa menjadi sumber pencemaran bagi suatu perairan. Dan untuk dari pakan, baik dari pakan alami maupun pakan buatan, pakan ini menjadi sumber pencemaran yang paling sering terdapat di dalam kegiatan aquacultur. Adapun pakan yang sering menjadi sumber pencemaran yang paling toksik, yang itu berasal dari pakan buatan. Akan tetapi, pakan alami juga bisa menjadi sumber pencemaran, yaitu dari feses pakan itu sendiri. Namun konsentrasi cemarannya lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi cemaran pakan buatan. Kemudian dari sisa metabolisme ikan, contohnya feses ikan, serta dari mikroorganisme seperti virus dan patogen. Namun pencemaran dari luar seperti air hujan, buangan limbah, dan lain-lain. Mekanisme pencemaran zat toksik. Mekanisme pencemaran zat toksik dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase eksposisi. Fase eksposisi dalam konteks aquacultur adalah saat limbah atau polutan dari kegiatan aquacultur terpapar langsung ke lingkungan perairan, mulai dari proses pencemaran dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Fase ini juga terjadi saat pencemar masih bersentuhan dengan biota yang dibudidayakan. Yang kedua yaitu fase toksikonetik. Fase toksikonetik adalah tahap dalam siklus hidup zat pencemar di dalam organisme, yang mencangkup proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi zat tersebut dari tubuh organisme. Yang ketiga yaitu fase toksodinamik, di mana fase toksodinamik adalah fase dalam interaksi
zat toksik dengan organisme setelah zat tersebut masuk ke dalam tubuh dan mengalami proses toksokokinetik. Fase ini mengacu pada respon biologis atau efek yang dihasilkan oleh zat toksik pada organisme. Fase ini terjadi ketika efek dari zat pencemar sudah mempengaruhi biota yang dibudidayakan. Baik, itu saja tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.